everything? Hopefully, all of you are in a good conditions. Well, are you ready to study now? Good. Today we will study about English. If you are ready to study, please prepare your book, your notebook, and your pen. Well, my student, let's open our program today by reciting Basmalah together. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Basmalah bersama-sama. Oke, my students, tetap semangat untuk belajar dan tetap sehat. Well, what we have today, apa yang kita pelajari hari ini? We still learn about report text. Kita akan mempelajari kembali tentang report text yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, masih ingat apa itu report text? Oke, ini ulang sedikit ya. Perlu kalian ketahui, kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi, report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya menjelaskan fungsi sosial text information report tulis berjudul Buffalo. Kemudian menjelaskan struktur teks information report tulis berjudul Buffalo. Dan yang terakhir menjelaskan unsur kebahasaan teks information report tulis berjudul Buffalo. Manfaat pembelajaran hari ini tentu saja menambah pengetahuan kalian sehingga dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Well, this is about text report yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu is a text which present information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi text report adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Atau dengan kalimat yang lain juga bisa dikatakan a report text is a text that describes something in general based on observation and analysis or scientific facts. Jadi, teks report juga bisa dikatakan adalah sebuah teks yang memberikan gambaran atau deskripsi secara umum berdasarkan observasi dan analisa atau fakta-fakta ilmiah. And the purpose of report text, masih ingat? To describe something in general, menggambarkan sesuatu secara umum, or atau to report factual information about a subject, atau melaporkan informasi faktual tentang sesuatu. Kemudian strukturnya hanya ada dua, yakni general classification dan description. Ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Unsur kebahasaan atau ciri kebahasaannya biasanya menggunakan general nouns, kata benda yang umum, kemudian simple present tense, tenses simple present, kemudian use relating verbs, menggunakan kata kerja yang sebagai pengait atau linking verbs, kemudian menggunakan technical terms, kata-kata khusus terkait dengan apa yang dibahas. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita coba untuk menjelaskan apa struktur teks dari sebuah teks report yang akan kita bahas, apa fungsi sosialnya, dan apa generic structure-nya. Nah, kita akan bahas sebuah teks pada halaman 166 yang berjudul Buffalo. Silakan dibuka bukunya kalau kurang jelas pada tayangan ini, halaman 166. Nah, silakan diamati, kemudian dipahami ya. Ada beberapa kata yang juga harus kalian pahami di sini atau yang kalian butuhkan, mungkin baru diketahui difficult words,
kata-kata yang sulit. Nah, ada beberapa kata yang boleh diberikan di situ yang ada dalam teks. Silakan kata-kata ini nanti ditulis di buku tulisnya masing-masing sebagai catatan ya. Write in your notebook. Nah, ada beberapa kata di situ, diantaranya dark colored, mammals, huge, horns, hurt, willow, bad-tempered, tame, found, wild, kept, domesticated, release, and swims. Nah, ini beberapa kata yang mungkin baru kalian temui yang ada dalam teks ini. Silakan ditulis di buku catatannya. Well, we go to the next. What is the purpose or social function of the text? Kira-kira apa tujuan atau social functionnya, fungsi sosialnya dari teks tersebut? Teks Buffalo. Apa kira-kira jawabannya? Tentu saja, karena teksnya berjudul Buffalo, sudah terlihat bahwasanya the purpose of the text, tujuan dari teks tersebut atau fungsi sosialnya adalah to describe buffalo in general, untuk mendeskripsikan buffalo secara umum. And then, what is the generic structure of the text? Bagaimana strukturnya atau kerangka karangannya? Kita amati. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya struktur teks dari text report ada dua unsur, yaitu yang pertama adalah general classification, klasifikasi umum, dan description. Nah, mana kira-kira yang masuk dalam general classification? Kalimat buffalo are big, strong, dark color mammals with huge horns. Ini termasuk general classification, klasifikasi umum dari buffalo. Jadi menerangkan buffalo itu secara umum. Ya. Kemudian description-nya mana? Nah, mulai kalimat African buffalo live in herds several hundreds bla 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 sampai kalimat terakhir merupakan bagian description, penggambarannya. Di situ digambarkan buffalo seperti apa, tinggalnya di mana, kemudian karakternya seperti apa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung ke WA group ya. And then, what is the language features of the text? Bagaimana dengan unsur kebahasaan dari teks ini? Kita coba amati satu persatu juga. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya tentang language features dari text report. Nah, yang pertama, use general noun. Nah, menggunakan kata benda umum. Apa di sini? Buffalo. Kenapa bukan my buffalo? Nah, kalau buffalo itu seluruh kerbau secara umum, sedangkan my buffalo berarti hanya kerbau saya saja. Jadi itu yang membedakan umum dan khususnya. Kemudian use simple present tense, menggunakan kalimat simple present. Mana yang menunjukkan kalimat simple present? Contohnya di situ African buffalo live in herds. Ada kata kerja live in verb 1 karena simple present ditandai dengan kata kerja bentuk pertama, subjek, kemudian verb 1 dan objek. Kemudian use relating verbs. Di situ dicontohkan pada kalimat buffalo are big, strong, dark color. Ada to be are di situ ya. And then the last, use technical terms, menggunakan kata-kata khusus yang terkait dengan
subjek yang dibahas atau buffalo di sini. Apa kata khususnya? Ada horns, tanduk, ada willow, ada herds, ada bluffs. Nah, ini mungkin kata-kata khusus yang terkait dengan buffalo itu sendiri. Well, my student, do you understand all? Sudah paham bagaimana cara mencari atau menjelaskan mulai dari fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dalam sebuah teks report. Nah, sekarang we go to your assignment. Kita ke tugas kalian. Silakan nanti dikerjakan. Do it in your task book. Kerjakan di buku tugasnya. Ya. Teks halaman 167. Textbook page 167. Di situ ada teks berjudul bad, ya. And then the question is, pertanyaannya yang pertama, find the meaning of the text. Cari artinya dulu atau makna dari teks tersebut dulu in bahasa. And then the second, what is the social function? Apa fungsi sosialnya? Kemudian the third, yang ketiga, what is the generic structure of the text? Apa struktur teksnya? Oke, do you understand? Oke, tetap semangat dan tetap sehat ya. Well, my students, I think that's all for today. Ya, saya kira cukup untuk hari ini. Thank you for your spirit. Terima kasih untuk semangatnya hari ini ya. And then don't forget, jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, my students, thank you for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.